Hari ini, hari yang dijadikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersuka. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Semuanya harinya Tuhan. Pandemi tidak pandemi, semuanya harinya Tuhan, Tuhan beserta kita. Mari bersuka. Yes, bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, Bersuka. bersuka, Teriak. bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari terus bersuka cita. Amin. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Karena hidup ini disertai Tuhan, mari bersuka. Yes. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, One, two. bersuka, Yes, bersuka. bersuka dalam Tepuk tangan Tuhan, dengan mari sukacita. bersuka, Ya, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka. One, two. bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita.
bersuka, hari ini, bersuka hari besok, citalah, hari lusa. bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, Bersuka cita. Tepuk tangan. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Filipi 4 ayat 4 berkata, sekali lagi bersuka citalah dan bersuka citalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yes. Di tanganmu, ini janjiku. Segenap hidupku bagimu. Kau memegang seluruh hidupku. Ku milikmu selamanya. Di tanganmu, ini janjiku. Segenap hidupku bagimu, kau memegang seluruh hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku kami percaya Bapa, di dalam Yesus dan Roh Kudus, kami adalah milik-Mu. Ku hidup karenamu. Yes, dan hanya untuk-Mu selamanya. Kemanapun ku bersamamu, kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku mau hidup dalam jalan-Mu dan janji-Mu selamanya. Yesus aku percaya, angkat tangan saudara bersama-sama. Yes. Yesus Aku percaya, kami percaya kepadamu Bapa, Yesus dalam Yesus dan Roh Kudus. Yes, ku hidup karenamu. Haleluya. Haleluya. Selamanya. Sementara musik menaikkan pujian ini, biarlah lagu ini bukan keluar dari mulut kita tanpa alasan apapun, tapi keluar dari mulut karena keluar dari hati kita yang terdalam. Kita berkata, di tangan-Mu, ini janjiku. Segenap hidupku bagimu Bapa. Kau memegang seluruh hidupku Yesus. Ku milik-Mu selamanya Roh Kudus. Yes Yesus. Yesus aku percaya. Yesus aku milik-Mu. Ku hidup karenamu dan hanya untuk-Mu selama-lamanya. Di tangan-Mu ini janjiku. Kita nyanyikan bersama-sama. Yes Lord. Di tangan-Mu Kami percaya. ini janji, Inilah janji komitmen kami. setiap hidupku. Yes. Bagimu. Kau memegang seluruh hidupku. Ku milik-Mu selamanya.
Yesus. Yesus aku Percaya. Yesus aku Milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yes Lord. Yesus aku milikmu. Haleluya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Together saying, Jesus, I believe in you. Together, yeah. I believe in you. Yes, Jesus. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Yes, Father, Jesus and Holy Spirit, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, with all I am, with all I am, with all I am, with all I am. One more, with all I am, with all I am. Worship to Father, Jesus, and Holy Spirit. We worship you, Father. We worship you, Jesus. We worship you, Holy Spirit. Hallelujah. Haleluya. Kami mau lebih dalam dengan Engkau. Satu hal yang kuminta adalah makin dekat, makin erat, makin dalam dengan Engkau Bapa. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, singer saja. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, Kami seperti rusa yang haus akan sungai-Mu Bapa, selalu berada di sungai hadirat-Mu.
dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Deeper in love with You, deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Deeper in love with You, deeper in love with You. Oh, how I love You, Lord. Oh, how I love You, Lord Jesus. Oh, how I love You. Tepuk tangan buat Yesus yang kita cintai. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Mari kita nikmati hadirat Roh Kudus yang melawat setiap kita. Dimanapun engkau berada, di rumah-rumah, di kantor, di perjalanan. dalam hidupku. Nikmati. Ku indah Yes, Lord. bersamamu Selamanya. Ku ingin selalu ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Mari angkat pujian penyembahan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang di hatiku. Kau sertai jalanku di sepanjang hidupku. Ku sembah Bapa, ku sembah Yesus, ku sembah Roh Kudus selama-lamanya, selama-lamanya. Oh, ku ingin selalu, ku ingin selalu. Yes. Bersekutu dengan, nikmati hadiratnya. Yes, Bapa, Yesus dan Roh Kudus, kami nikmati hadirat-Mu, lawatan, bahkan firman-Mu yang akan menjamah kehadiran-Mu dalam hidup kami. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Tepuk tangan. Biarkanlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
bersama Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa, dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan melakukan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul McLeod, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminim. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki, diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi. Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik.
Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjangkau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Salam miracle. Kekasih-kasih Tuhan, kita percaya Yesus adalah masternya miracle. Bersama Yesus kita akan terima dan menjadi alat miracle-nya. Yesus sepanjang hidupnya buat miracle, melipat gandakan miracle dengan memuridkan murid-muridnya, dan dia mati di salib, menjadi puncak miracle lalu naik ke surga, dan pada akhir zaman miracle-nya dia akan datang kembali menjemput kita di awan-awan. Melalui program Miracle Service ini, mari kita bukannya sendiri naik ke surga, tapi mengajak sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Pada kesempatan ini kita belajar tentang today is gift of God. Nas kita dari Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Keren banget, Yeskiel ini dikatakan jelas sekali,
Kita diberikan hati yang baru di tahun baru. Kita diberikan batin yang diperbarui di tahun baru. Dan hati yang taat di tahun yang baru. Tidak terasa kekasih-kekasih Tuhan, kita telah melewati 365 hari. Sepertinya baru kemarin. Semua terjadi kini hanya tinggal kenangan. Mungkin di antara kita ada yang kenangannya tidak seindah yang diharapkan. Tapi ada juga yang indah, setengah indah, sangat indah. Tapi yang pasti kita tidak bisa mengulangi tahun kemarin. Tetapi apa yang menjadi kenangan buruk itu boleh menjadi pelajaran berharga buat kita. Mungkin tidak terlalu buruk, setengah buruk, atau tidak sesuai harapan kita. Tapi ingat, tahun berganti namun kita masih memiliki peluang yang sama banyaknya. Sebab waktu itu dipakai nggak dipakai tetap habis. Pakailah dengan maksimal. Pelajaran kesempatan berkat ada di sepanjang 360 hari yang kemarin. Masih ada kesempatan 365 hari ke depan. Apakah kita bijak untuk mengisi? Apakah kita asal-asalan, kaleng-kalengan menjalankan hidup ke depan? Mari gunakan waktu dengan baik. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift of God. Weeks is why we call the present. Ini oleh Birkin, luar biasa. Kemarin adalah sejarah. Besok adalah misteri. Namun hari ini adalah pemberian atau kado dari Tuhan. Itulah mengapa kita menyebutnya present, yaitu hadiah. Hari ini adalah hadiah. Ingat kemarin misteri. Besok misteri. Hari ini hadiah. Kita menutup tahun kemarin mungkin sempat dihantui oleh merebaknya varian baru COVID-19, Omikron, dan kawan-kawannya. Belum berita tentang meletusnya Gunung Semeru. Belum lagi banjir rob melanda beberapa daerah di Indonesia. Berita-berita tersebut tentu saja kadang menambah kekhawatiran dan beban dalam pikiran kita. Lalu bagaimana di awal tahun ini kita boleh siap-siap menghadapinya dengan iman yang baru, hikmat yang baru, dan terobosan yang baru. Ingat sekali lagi, kemarin adalah history, besok misteri, hari ini hadiah. Pergunakan hari ini dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kasih Tuhan, kita harus memiliki kesadaran sekaligus pertobatan supaya tidak terjebak dalam kesalahan-kesalahan waktu kemarin. Setiap kita membuat resolusi, kita harus membangun konsep bahwa kita bisa diperbaharui. Kita bangun sebuah terobosan baru, sebuah misi baru, rencana baru, dengan paradigma yang baru. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, dalam hal waktu ada istilah kronos dan kairos. Kronos hanya perputaran waktu semata, yaitu kronologis. Sedangkan kairos adalah waktu di mana Tuhan turut serta. Jadi hari-hari kita hanya kronos jika kita tidak menerima penyertaan Tuhan. Kronos-kronos itu tak ada artinya. Kita harus minta kairos di mana Tuhan turun menyertai kita. Yang paling penting dalam hidup kita adalah kairos, yakni pengabdian pada Tuhan, pertemuan dengan Tuhan, dan Tuhan beserta kita.
Pertemuan dengan Tuhan harus selalu baru. Dalam pengertian setiap hari kita mengalaminya. Karena apa? Karena pertemuan dengan Tuhan akan bisa memperbarui hati kita, pikiran kita, paradigma kita. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap tahun, baru setiap tahun. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana kita dapat membagikan kasih Yesus kepada lingkungan kita, sehingga kita hanya boleh menjadi saluran berkat-Nya. Ingat, kita nggak bisa membagikan kasih tanpa kita mengalami lebih dahulu. Kebiasaan untuk menjadi berkat tidak bisa dibangun dalam waktu semalam. Apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, kalau kita tidak punya mental pecundang, tapi mentalnya pemenang, kita akan menjadi berkat. Dihambat, tapi tetap merambat. Masa sukar tetap tegar. Dalam kesempitan kita tahu ada kesempatan. Dijepit tapi melejit. Jika kita bersama Tuhan. Yesaya 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru. Roh yang baru. Keren banget. Dan yang katakan di sini ada janji bahwa aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan Tuhan akan berikan kepada kita di tahun yang baru ini hati yang taat. Taat dan taat. Tentunya hati yang baru dan roh yang baru harus diikuti dengan sikap dan perbuatan yang sesuai dalam kehidupan kita. Agar hubungan kita dengan Tuhan terjaga dan firman-Nya dalam kita. Sehingga kita bukan hanya menerima, tapi kita bisa berdampak, bahkan melipat gandakannya. Kita tidak hanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, tapi juga kita mengasihi sesama manusia. Kita harus seperti nyala api lilin. Jika lilin disatukan, maka cahayanya yang redup akan berubah menjadi terang benderang. Roma pasal 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan
dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Siapa yang mengerjakan pembaharuan ini? Adalah Roh Allah yang dalam diri kita. Pujian berkata, dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan, dan diperbaharui, dan diperbaharui. Kita diperbaharui. Ibadah berulang-ulang yang kita kerjakan, namun dalam suasana kronos, itulah kesalahan kita selaku orang percaya yang mau hanya rutinitas. Itu hanya kuantitatif di dalam ibadah yang rutin. Kita harus punya ibadah yang kualitatif, yang berkualitas. Banyak kita menjadi orang yang munafik, menyebarkan kebaikan hanya untuk status. Mohon maaf, hanya untuk foto di Instagram, di Instastory, di TikTok, kenyataannya jauh dari fakta. Ternyata omong doang. Atau istado, Instagram doang. TikTok doang. Nyatanya tidak. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes. Jika hidup kita terlalu boros, maka di kemudian hari kita akan kesulitan menangani keuangan keluarga dan masa depan. Jika hidup kita bermalas-malasan, maka kita akan tidak memiliki apa-apa lagi untuk dimakan bahkan. Jika kita tidak membaca firman Tuhan di Alkitab hari ini, suatu hari nanti pasti kita akan frustasi karena kita tidak punya pegangan. Sehingga yang ada adalah harapan kosong melompong, seperti pepesan kosong. Apa yang kita lakukan hari ini, suatu hari nanti pasti akan kembali kepada kita. Ada waktu menanam, ada waktu menabur, ada waktu menuai. Hari ini jangan berhenti menanam, jangan berhenti menabur. Jangan tergantung awan, cuaca, dan perubahan semesta raya. Tetap aja menanam, tetap aja menabur. Ini seperti ketika kita melemparkan sebuah kerikil ke tengah permukaan kolam yang tenang. Riaknya akan sampai ke tempat kita lagi. Oleh sebab itu, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dan lihatlah kebaikan Tuhan menyebar melalui hidup kita. Kita harus percaya bahwa Roma 8 ayat 28 tetap berlaku atas kita orang percaya. Di tahun yang baru dengan semangat baru, terobosan baru, hati yang baru, paradigma baru, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pastikan di tahun yang baru ini Anda dan saya melibatkan Tuhan turut bekerja. Dan kita terus terpanggil dalam rencana Allah, bukan rencana kita sendiri. Harus selalu kita ingat Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. God is so good. Tuhan itu baik. Kita bisa bersuka cita dalam pengharapan bahwa Tuhan akan menerima, menghargai usaha kita untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita juga harus bisa bersabar dalam kesulitan. Sekiranya apa yang kita kerjakan belum membawa hasil, seperti petani yang menabur tidak langsung menuai besok, kita tetap tekun dan sabar. Sabar menyiram, sabar menyiangi, sabar menunggu musim panen. Apa yang kita bisa aplikasikan dalam hidup kita hari-hari ini? Ada yang menarik, Kolose 3:17. Dan sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, yaitu Bapa kita selama-lamanya. Ingatlah kepada Tuhan dalam segala sesuatu perbuatan kita. Kerjakan dalam namanya, baik di rumah, di kantor, di jalan, di sekolah, di kampus, di lingkungan sosial, di lingkungan manapun. Lakukan bersama Tuhan Yesus Kristus. Keluarkan perkataan-perkataan yang positif dalam hidup kita. Bukan, mohon maaf, komplain. Bukan menghakimi, bukan menuduh, bersyukur, berharap, percaya. Lakukan sesuatu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Kita tidak akan berani berbuat kecurangan atau dosa jika kita ingat bahwa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Dan lakukanlah semua itu sebagai sebuah kebiasaan yang baik. Gaya hidup yang benar. Awali tahun ini dengan resolusi baru. Bahwa Tuhan turut bekerja bersama kita. Mendatangkan kebaikan. Waktu Dia turut bekerja bersama kita, mendatangkan kebaikan. Ini hal menarik sekali. Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan mampukan kita. Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 28 ini menjadi kekuatan untuk kita mengawali tahun ini. Tuhan memberikan kita tahun baru dengan hati yang baru, planning yang baru, terobosan yang baru, tapi dimulai dengan paradigma yang baru. Paradigma yang lama itu hanya sejarah. Udah selesai, kita nggak bisa ulangi. Apa langkah praktis mengawali tahun baru dengan paradigma baru? Kita praktekkan di Roma 8 ayat 28. Nomor 1, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Anda dan saya nomor 1, libatkan Tuhan. Wahyu 3:20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk. Aku akan tinggal bersamanya, makan bersama Dia. Wow, mari masuk. Mari masuk, mari masuk. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay, come to my
Sama-sama mari masuk, mari masuk. Yes. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Amin. Ada 3 langkah utama mengawali tahun baru dengan semangat baru dan paradigma baru adalah libatkan Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam sesuatu. Waktu Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang, yang dasar Yesus bersama muridnya. Memang ada badai, ada topan, tapi Yesus bersama. Waktu pernikahan di Kana kehabisan anggur, tapi ada Yesus di sana. Selama Yesus ada di hidupmu, di tahun barumu, perahumu tidak akan tenggelam. Anggurmu tidak pernah akan habis. 5.000 bisa hanya dengan 5 keturunan dan 2 ekor ikan. Yang kedua, Tuhan turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini sebuah hubungan. Kebaikan yang mengasihi Dia. Yang nggak mengasihi, nggak jelas. Kata kuncinya bukan kebaikannya, mengasihi Dianya. Waktu Anda dan saya mengawali tahun baru dengan paradigma baru, melibatkan Tuhan dalam segala kehidupanmu, apapun profesimu, pekerjaanmu, bisnismu, libatkan Tuhan. Sekalipun kau membangun gereja, menjadi gembala, menjadi pendeta, sekalipun tidak melibatkan Tuhan, hantu yang turun. Libatkan Tuhan. Kedua, mengasihi. Waktu Yesus ditanya oleh ahli agama, ahli Taurat, apa hukum yang terutama dan utama? Kasihilah. Kasihilah. Ku mengasihimu. Mengasihi. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Ingat, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Segenap jiwa, segenap kekuatan. Waktu Petrus menyangkal 3 kali, nggak dimarah, nggak dipecat, nggak di SP. Hanya ditanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Kalau sudah mengasihi lebih dari yang lain, maka yang ketiga terakhir. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini nyambung juga, yaitu mengasihi sesama. Seperti mengasihi diri sendiri. Tegakah Anda? Teman kuliahmu, teman sekolahmu, teman kantormu, teman tetanggamu, bahkan keluarga besarmu, teman komunitasmu, teman arisanmu, tersesat dan menuju api neraka yang apinya nggak bisa mati. Ulatnya nggak bisa mati. Mereka sedang berseru-seru minta jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus. Padahal jalan lurus itu adalah Yesus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus jalan, kebenaran dan kehidupan. Song-song tahun baru dengan 3 langkah utama ini, paradigma baru dengan melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupanmu. Sejak membuat proposal, libatkan Tuhan. Jangan dibalik, buat proposal duluan, baru maksa Tuhan tanda tangan. Tidak bisa. Kedua, tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Itu yang terutama dan utama. Yang ketiga, terakhir. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mengasihi sesama. Beritakan kabar baik. Jangkau jiwa, muridkan. Ingat,
paradigma barumu ini akan digenapi dengan pertolongan Roh Kudus yang baru. Di akhirnya akhir zaman, pencurahan Roh Kudus besar-besaran akan dilimpahkan kepadamu. Waktu kau merendahkan diri dan bergantung kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa, apapun iman, agama, kepercayaan kami tahu, kami nggak kebetulan mengikuti program ini. Baik kami di rumah sakit, di perjalanan, di media apapun kami mengikuti program ini, kami sadar tahun kemarin adalah history, sejarah yang nggak akan terjadi lagi. Itu pelajaran yang penting untuk kami menghadapinya hari ini. Kami nggak perlu khawatir tentang besok, karena besok adalah misteri. Tapi kami bersyukuri hari ini yang adalah hadiah. Kami mau bereskan hubungan kami dengan Engkau, kalau ada di antara kami tidak melibatkan Engkau, ampuni. Anaknya hilang meninggalkan bapaknya, akhirnya foya-foya dan hampir makan makanan ampas babi. Untuk dia balik kepada bapaknya. Dia melibatkan Tuhan kembali, sehingga mendapatkan jubah yang baru, sepatu yang baru, dan cincin yang baru. Sehingga akhirnya dia boleh mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hati, mengasihi sesama. Biarlah kami bertobat dari dosa kami, menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami. Kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang belum pulih dipulihkan. Seperti Kisah Rasul 16:31, kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, memberi kami paradigma baru, hati yang baru, hidup yang baru, di tahun yang baru. Dalam nama Yesus. Amin. Deklarasi iman Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus.
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gepaknya Dia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat ke
akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan Dia, dan akan ku perlihatkan kepada